With a poem that I wrote when I wasn't very happy. I actually wrote this a year ago, but again, as if Shalom and welcome home. If you're a first timer, do not forget to press on like and share, and also to subscribe to our channel. This is a QR code that you can fill in so that we can know more about you. If you're not the first timer and you've been here with us for all of the time, welcome back to the online service. Next, we are going to move on to our praise and worship session. So are you ready? I can hear you already, so let's get to it. Selamat pagi jemaat Milad, mari saya ajak kita memuji dan menyembah Tuhan pada saat ini. Dan sebelum itu, mari saya bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa dan syukur, segala pujian
syukur kami naikkan pada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kekuatan dan juga nafas yang baru telah Kau berikan kepada setiap pribadi kami Bapa. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami datang dengan hati yang rendah ya Bapa, memuji dan menyembah Engkau. Kami mau fokus pada saat ini untuk meninggikan Engkau, Allah yang sangat dahsyat dan Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya Bapa, permulaan sampai akhirnya kebaktian online kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa dan juga ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya kepada Tuhan yang dahsyat. Amin. Dialah kekuatan kita. Mari kita naikkan pujian.
Hai, Shalom, BM New Life. Dan pada saat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah baik melalui online service, bahkan juga beribadah dengan keluarga-keluarga masing-masing. Baik, kita mengambil masa untuk doa syafaat kita, dan saya akan bawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terpuji nama Tuhan, dan kami mengucap syukur karena peluang yang seperti ini kami dapat berdoa. Dan pertama-tama kami berdoa kepada COVID-19 yang terjadi pada dari awal sampai sekarang nih Tuhan, permulaan perintah berkurung kami sampai ke saat ini. Kami tahu Tuhan, Engkau saja tempat kami memanggil namamu, tempat kami perlindungan kami Tuhan, keselamatan kami Tuhan. Saat ini kami mendoakan ya Tuhan, serta menyerahkan COVID-19 ini, kami serahkan negara-negara luar sana Tuhan, suku dan bangsa, pemimpin-pemimpin yang ada di dalam setiap negara. Tuhan, Engkau tahu bagaimana keadaan yang sedang terjadi kepada anak-anak Tuhan, baik yang mengenal Tuhan, baik yang belum mengenal Tuhan. Kami berdoa kuasa Tuhan turun tangan, dan Tuhan Engkau menghancurkan segala kuasa COVID-19 ini, agar ini tidak akan terus merebak terus menerus kepada anak-anak-Mu Tuhan, kepada setiap manusia. Kuasa maut tidak berkuasa atas anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, supaya negara-negara luar kami Tuhan akan dilindungi Tuhan. Apapun permasalahan pada ketika ini, kuasa Tuhan, tangan Tuhan akan turun tangan untuk meredahkan, menstabilkan segala keadaan yang tidak stabil, baik daripada ekonomi dan sebagainya Tuhan. Demikian juga kami berdoa kepada negara kami Malaysia. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan, jagaan Tuhan kepada negara kami. Dan walaupun COVID-19 ini Tuhan memberi kesan kepada banyak orangnya Tuhan, beberapa anak-anak kami, saudara-saudara kami yang telah terpanggil Tuhan, bahkan juga yang sudah kena daripada penyakit ini Tuhan. Dan kami puji nama Tuhan, ada yang sudah sembuh dan ada yang masih dalam rawatan. Tetapi kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan menjaga negara kami. Tuhan, Engkau terus memimpin negara kami Tuhan, dari segala COVID-19 ini tidak berkuasa atas setiap tempat-tempat Tuhan. Dan agar setiap umat-umatmu, setiap orang-orang percaya Tuhan, bahkan yang tidak percaya sekalipun akan diselamatkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, serta menyerahkan negeri kami Tuhan, negeri Sarawak, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami semua dari segalanya Tuhan, supaya tidak akan menyentuh baik keluarga demi keluarga, baik gereja demi gereja, bahkan pribadi demi pribadi, baik yang keluar dari rumah, apapun yang bekerja sekalipun. Saat ini Tuhan, ada yang boleh bekerja Tuhan, ada yang masih berkurung Tuhan. Kami berdoa keselamatan-Mu akan menyertai setiap umat-umat-Mu Tuhan, agar dalam negeri Tuhan, dalam keselamatan-Mu, bandar ke bandar Tuhan akan kuduskan, supaya COVID-19 tidak berkuasa atas setiap bandar demi bandar, bahkan kampung demi kampung, hutan demi hutan. Tuhan akan melindungi semuanya, supaya umat-umat Tuhan, orang-orang yang memanggil nama-Mu Tuhan, dapat keselamatan dan perlindungan daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah menjaga gereja kami. Tuhan telah memimpin dan melindungi para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, daripada hamba-Mu sendiri sebagai pastor di gereja New Life, bahkan juga penetua kami Eldo Ujang, bahkan juga Eldo muda kami Rudi Tuhan. Kami bersyukur bahkan para deacon-deacon yang ada. Kami tahu Tuhan telah menjagakan kami, dan Tuhan juga telah menyatukan kami, sehingga sampai ke hari ini apapun suasana, walaupun tidak beribadah di gereja sampai ke saat ini, kami tetap bersyukur kepadamu karena program-program pelayanan dapat berjalan oleh karena kuasa Tuhan melalui online Zoom dengan cara Tuhan sendiri untuk memberkati umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih atas semuanya. Kami juga berdoa ya Tuhan, serta menyerahkan juga bagi jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan menjaga jemaat-jemaat-Mu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan anak-anak kami Tuhan. Kami serahkan bagi bapak-bapak kami yang mungkin sudah bekerja, ada juga ibu-ibu yang sudah bekerja. Kami percaya kuasa tangan Tuhan yang akan menopang, yang akan memimpin mereka Tuhan. Demikian juga kami berdoa, ada beberapa setengah daripada pelajar sudah kembali balik ke kampung, dan kami percaya Tuhan akan menjaga mereka selamat dalam percutian sampai kembali ke sekolah. Demikian juga Tuhan kami berdoa, dan apa yang sudah kami tahu Tuhan, bahwa pada 2 Juni ini Tuhan, bahwa bermulanya tingkatan 5
dan tingkatan 6 akan meneruskan sekolah mereka. Kami berdoa ada beberapa cikgu kami juga Tuhan, seperti Cikgu Alan, bahkan juga Cikgu Rose, yang akan melayani, akan meneruskan kerja mereka di sekolah. Kami percaya Tuhan akan menyertai siapapun cikgu-cikgu yang akan terlibat, akan turun untuk bekerja. Tuhan akan menjaga mereka Tuhan, supaya anak-anak yang ke sekolah juga dalam perlindungan Tuhan. Bagi yang masih cuti, yang tidak diizinkan untuk meneruskan sekolah, Tuhan, anak-anak kami juga dapat belajar di rumah dengan berkat pertolongan-Mu. Kami juga bersyukur kepada Tuhan atas jagaan-Mu kepada semua umat-Mu Tuhan, daripada ibu bapa, anak-anak muda kami, bahkan pelajar-pelajar kami, anak-anak yang terkecil sekalipun, atas jagaan-Mu. Demikian kami berdoa juga kepada keuangan gereja kami. Kami bersyukur karena Tuhan kami kaya. Tuhan, Engkau mengutus berkat daripada timur, barat, utara, selatan, dari udara sendiri. Bala tentara surga, para malaikat surga akan turun tangan memberkati semuanya. Dari manapun datangnya berkat itu Tuhan, yang akan masuk kepada keuangan gereja, akaun gereja, dari apa cara melalui ibadah umum kami pada hari Ahad seperti ini Tuhan, tangguk yang dijalankan dalam keluarga masing-masing dalam ibadah. Bahkan juga apapun, baik pemberian apapun yang akan kami lakukan, pemberian kasih, baik pemberian janji iman, bahkan persepuluhan kami Tuhan, dan apapun yang kami berikan, kami percaya kami melakukan semuanya dari hati kami. Kami percaya Tuhan perkayakan kami dalam kemurahan Tuhan. Sekalipun keadaan berkurung seperti ini, bukan alasan bagi kami untuk tidak dapat memberi kepada pekerjaan-Mu. Apapun yang menjadi satu strategi gereja kami Tuhan, dengan keuangan yang ada, kami percaya Tuhan akan memberkati. Haleluya, Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan telah memelihara gereja kami BM New Life dari permulaan perintah berkurung sampai ke saat ini Tuhan. Kami percaya tidak lama lagi kami akan mengakhiri perintah berkurung ini pada masa-masa mendatang ini. Kami yakin semua kami dapat kemenangan daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih, selamat datang ke BM New Life, dan sekarang kita berada di slot offering prayer. Saya mendorong saudara dan saudari yang berada di rumah yang sedang menontonkan live streaming ini untuk kebaktian pada pagi hari ini. Saya mendorong saudara untuk sama-sama memberi kepada gereja kita, dan kita boleh melalui cara dengan transfer ataupun bank in kepada nombor akaun yang tertera seperti yang telah dinyatakan itu ya. Oke, mari kita sama-sama memberi untuk memberkati gereja kita, walaupun kita tidak berada di gereja, walaupun kita tidak kebaktian di gereja, tapi biarlah kita sama-sama memberikan tanggung jawab kita sebagai jemaat di gereja kita di BM New Life. Oke, mari kita sama-sama berdoa, dan mungkin saudara-saudara yang di rumah juga boleh melakukan collection untuk offering kita. Jadi kita sama-sama berdoa. Mari kita serahkan diri kepada Tuhan dan kita sama-sama tundukkan kepala. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk segala berkat dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kerana Engkau sangat baik, Tuhan, sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kerana kami dapat bersama-sama untuk menonton live streaming ini, walaupun kami tidak berada di rumah-Mu Tuhan, tetapi kami percaya setiap hati kami pada hari ini memusatkan Engkau Tuhan. Kami memuji, memuliakan Engkau dimanapun kami berada pada pagi hari ini Tuhan. Tiada bezanya Tuhan, sama ada kami di gereja-Mu ataupun kami di rumah kami masing-masing pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, berkati setiap hati yang telah memberi pada pagi ini Tuhan. Berkati setiap pribadi yang telah memberi pada pagi ini Tuhan, untuk gereja yang akan melakukan transfer online, yang akan melakukan simpanan dan seterusnya nanti akan mengembalikan kepada gereja kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dengan berlimpah-limpah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan luar biasa Tuhan, agar pemberian yang diberikan itu Tuhan akan digunakan untuk membangun kerajaan-Mu Tuhan, digunakan untuk membangun gereja-Mu Tuhan, digunakan untuk membangun pelayanan Engkau Tuhan. Terima kasih kami ucapkan Tuhan untuk berkat setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah setiap kami yang telah memberi, tidak kira berapa jumlahnya pada pagi hari ini Tuhan, tapi kami memberi dengan hati yang tulus, memberi dengan hati yang ikhlas Tuhan, untuk kami bertanggung jawab atas gereja kami, untuk kami memberi dengan penuh dengan mengucap syukur atas segala apa yang telah kami dapat daripada Engkau Tuhan. Dan inilah waktunya kami mengembalikannya, berkat ini kepada Engkau Tuhan, dalam bentuk
online transfer ataupun secara direct ke gereja kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur kerana kami punya Allah, punya Tuhan, punya Yesus yang ajaib, punya Yesus yang setia di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, setiap kami mendengarkan streaming live pada pagi ini Tuhan, Engkau memberkati setiap hati kami, Engkau memberkati setiap pribadi kami. Walaupun kami tidak berjumpa, kami berjumpa di live streaming ini, tapi kami percaya berkat Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan semua doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hi, hello, and a good day to everyone. Selamat datang ke ibadah hari Minggu kita. Yang kita bawakan secara online di BM New Life. So on behalf of the church leadership, so the pastor, I would like to welcome, saya ingin mengalu-alukan kehadiran kalian semua ke ibadah kita pada hari ini, pada minggu ini. Right? So I hope all of you are fine. I hope all of you are healthy. Saya harap kalian baik-baik saja di mana saja kalian berada. Mungkin berada di rumah, mungkin bagi pelajar ada yang sudah balik, ataupun ada yang masih di hostel, ataupun ada yang sudah balik dan berada di pusat kuarantin. So wherever you are, I hope that, and I know that you all are doing fine and God is with you all. Alright? So again, welcome and
a very happy Sunday to each and every one of you viewers who are with us today. Right, so now we enter the time of sharing. My name is Rudy, and I'll be bringing the word for today. And the title of my sharing this week is Desperate Times, Desperate Measures. Tajuk sharing pada minggu ini yang akan dibawakan oleh saya adalah saat yang sukar memerlukan tindakan yang juga sukar dan urgent, segera. Alright, so when you hear the title of this message, Desperate Times, Desperate Measures, banyak yang berfikir bahawa kita sekarang berada pada saat yang desperate. Kita berada pada satu masa yang tidak tentu dan meletakkan kita dalam situasi yang sukar, yang membuatkan kita berasa mungkin terdesak. Nah, ada yang berfikir bahawa sharing saya pada hari ini akan memberikan tips-tips bagaimana kita akan mengambil tindakan-tindakan yang juga terdesak or desperate measures. So, don't worry. I won't be telling you what to do, what are the actions you should do. Of course, there's something that we should do, but it's not as desperate as you may think. Yang tidak terdesak seperti yang mungkin anda fikirkan apabila kalian mendengarkan tajuk sharing saya pada hari ini. Right? So teks sharing pada minggu ini saya ambil daripada Psalms 46 verses 1 until 11, daripada Mazmur 46 ayat 1 hingga yang ke-11. So I will read for us daripada Alkitab versi Borneo terlebih dahulu. Mazmur 46 ayat 1 hingga yang ke-11. Untuk pemimpin muzik, Mazmur Puak Korah. Menurut nyanyian untuk Alamat, Allah pelindung dan pemberi kekuatan kepada kita, sentiasa sedia menolong pada waktu kesusahan. Oleh itu kita tidak akan takut meski bumi ini diganjakkan, meski gunung-gunung dialih ke tengah laut, meski airnya menduru dan bergelora, meski pegunungan bergoncang dilandanya. Selah. Ada sebatang sungai yang alirannya akan menggambarkan kota Allah, tempat suci kemah yang maha tinggi. Allah berada di situ, kota itu tidak akan goyah. Allah akan membantunya ketika fajar menyingsing. Bangsa-bangsa mengganas, kerajaan-kerajaan bergoncang. Allah berfirman lalu bumi berlembur. Tuhan yang maha kuasa menyertai kita. Allah Yakub tempat kita berlindung. Salah. Marilah lihat perbuatan Tuhan yang telah membawa kemusnahan kepada bumi. Dia menghentikan perang di serata bumi. Dia mematahkan busur dan lembing. Dia membakar pedati dalam api menyala. Diamlah dan ketahuilah aku Allah. Aku akan dimuliakan dalam kalangan bangsa-bangsa. Aku akan dimuliakan di bumi ini. Tuhan yang maha kuasa menyertai kita. Allah Yakub tempat kita berlindung. Selah. Saya akan bawakan kita dalam doa sebelum saya pergi lebih lanjut. Tuhan Bapa kami di syurga, terima kasih. Kami tahu ini adalah satu masa yang tidak pernah kami lalui sebelum ini. Satu masa, satu saat, satu era yang agak asing. Time that is quite alien for us. Dan at some point we feel desperate. Kami berasa terdesak menghadapi saat-saat ini yang meletakkan kami dalam situasi yang sukar. Namun kami tahu Engkau ada, dan kami tahu dalam Engkau, kami tahu apa yang perlu kami lakukan. And today, may you speak, Lord, to all of us who are listening. May you touch our heart, and may you tell us in these times what should we do, who should we rely on, and who will work and fight on our behalf. So here I am, Lord. It's not because of my might, because of my ability. I know I am nothing, but I know you are with me, Lord, and you will lead me all along the way. Thank you, Lord, for this honor to share. Give thanks to you. In Jesus' name, pray. Amen. Desperate times, desperate measures. So, saat ini, zaman ini, at this time, the past few months, especially this year,
when we are facing the pandemic, the coronavirus or COVID-19 pandemic, situation has pushed us. Maybe some of us have lost our source of income. Maybe some of us haven't met our families months. Some of us cannot move freely. It's difficult for us to study, and that has put us in a very, very difficult and desperate situation. So what should we do? What are the desperate measures? Apakah tindakan terdesak pada saat yang terdesak ini yang harus kita ambil? So we will go through all of this for today's sharing, right? So we live at a time, pada saat ini kita berada dalam satu masa, satu saat di mana perasaan kita lebih kepada anxiety. Kita berasa gelisah. Even when we go out, we are scared. We don't know what might infect us. We can't see the virus out there. Kita tidak dapat melihat dengan mata kasar kita virus ataupun kuman-kuman yang boleh membawa penyakit yang mungkin berada di luar sana yang boleh mengancam kesihatan kita. So these are times where we feel high anxiety. Kita berasa sungguh gelisah, sungguh takut. Saat-saat di mana kita merasa gusar, especially apabila kita terpaksa keluar. Especially bagi kami yang bekerja, bagi yang lain yang mungkin terpaksa ke kedai-kedai untuk membeli barang keperluan keluarga, memang perasaan gelisah, the anxiety will accompany us, akan berada dalam kepala kita jugalah. Alright. So not just the issue of health, there are other side effects as well to the economy. Kita mungkin berasa takut apakah terjadi dengan semua pendapatan kita, what will we eat. Bagi yang kerja, bagi yang belajar, how do I cope with my studies? Bagaimana saya ingin menyelesaikan pengajian saya, especially banyak yang mungkin sedang menuju kepada garis penamat pengajian mereka. Will I be extended? Will my graduation be delayed? So a lot of uncertainties, and this might push us into a time of desperation, keadaan yang terdesak, right? But through all of this, try to be still and listen to the voice of God. Tuhan ingin berbicara kepada kita di saat yang sungguh tidak stabil, at this time of instability. All we have to do is stand quietly, be quiet, dan kita lihat bagaimana Tuhan bekerja. Yes, this pandemic has been going on for a few months, and praise the Lord, seems that in Malaysia, especially in our side, in Sabah and maybe in Sarawak, things looks like it's going to be okay soon. Keadaan seakan-akan akan beransur pulih. For us in Sarawak, few days already tidak ada case. So, puji Tuhan, kita sedang menuju kepada pemulihan, kepada keadaan yang seperti sedia kala dari segi kesihatan, right? Whereby we might not have the virus anymore within the society. No more cases for the past few days. But in spite of that, di sebalik itu, efek-efek lain kepada ekonomi masih lagi ada. Alright, it's difficult to recover. But God has shown His power. Lewat daripada kuasanya kita lihat bagaimana kita dilindungi sehingga ke hari ini kita bebas daripada penyakit, kes pun semakin menurun, dan kita juga percaya kerana ekonomi juga akan dipulihkan. Ekonomi sector is opening back again, but with precaution. Kita dapat lihat Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk bagaimana kita menjalani hidup kita selepas ini. Like today, I went to the Spring, the shopping mall. Before I enter, I have to scan the barcode to key in my details, basically to tell that I am there at this time, at this date. And then I go to the KFC, I have to scan again. So ini semua adalah hikmat yang diberikan kepada kita semua. How should we face the coming days? Especially, yes, things are getting better, but we are not totally safe yet.
because it's very uncertain at the moment. We know that Tuhan adalah dengan kita, dan kita tidak bertindak secara reckless, ya. Tuhan memberikan kita hebat kebijaksanaan untuk berhati-hati juga apabila kita berada di luar. Bukan maksud kita tahu Tuhan ada bersama kita, so suka hatilah kita bagaimana kita ingin menjalankan hidup kita selepas ini walaupun wabak masih ada di luar. Dia memberikan kita hikmat kebijaksanaan untuk menghadapi, membawa diri kita, especially di luar pada saat-saat yang akan datang, especially pada this recovering times. I believe we are in the recovering time. In Jesus' name, there will be no second wave. We proclaim that, right? So there's still a question, okay? There's still a question that we ask ourselves. We are on the way to recovery, but there are still some parts yang masih lagi tidak tentu. So what should we do? These are desperate times. Still masih lagi keadaan yang terdesak. So apakah tindakan yang perlu kita lakukan sesuai dengan keadaan yang terdesak ini, sesuai dengan desperate times that we are facing, right? We constantly face crisis in our life. We can't run from it. And today, the pandemic that we face is also another example of the crisis that we face in our life. Satu lagi krisis yang kita hadapi dalam kehidupan kita pada bentuk wabak yang sedang berlaku di luar sana pada saat ini, right? And like it or not, we have to deal with it. We cannot run from it. We cannot hide from it because we are humans. Problem can't run. Problem won't go. So we need to face it, and there is a way to face it. No matter how desperate the situation is, there is a way, right? But I believe that our God, Lord, is trying to tell us that we as Christians should have confidence, especially in this time of desperation. Ya, saat penyakit ini berlaku di luar, wabak sedang berlaku yang menolak kita ke penghujung, kita berasa terdesak, and God tells us that we should have confidence in Him, right? This is the measure that we should take. Okay, so before I tell you what should you do in these desperate times, there are 3 things that you need to remember, right? Ada 3 perkara yang kita perlu ingat. Sebelum saya menerangkan apakah yang patut kita lakukan pada saat yang sukar ini, jangan lupa 3 perkara asas. Yaitu yang pertama, He is God and He is still God and He is our protector. Tuhan masih lagi Tuhan, tetaplah menjadi Tuhan, dan Dia adalah pelindung kita. Seperti dalam ayat yang kita baru baca tadi, dalam ayat 1 hingga 3, Allah pelindung dan pemberi kekuatan kepada kita, sentiasa sedia menolong pada waktu kesusahan. So He is always with us, no matter in the good times or in the hard times. He is always with us. Dia pelindung, and He gives us strength. He takes care of us, and He gives us the ability to endure and get through everything, every hardship that we face, including this pandemic and its effect on our lives, right? So God is our refuge. Tuhan adalah pelindung kita. Dalam arti kata lain, dalam saat yang bahaya ini, dari segi wabak, dari segi virus yang berada di luar sana, Tuhan adalah refuge. Maksud, Tuhan adalah safe place bagi kita. Di dalam Tuhan kita selamat. Tuhan adalah seperti satu safe house, satu tempat yang selamat, zone selamat bagi kita. Di dalam Dia kita berada di dalam zone selamat, kita dilindungi, and nothing can touch us and destroy us or affect us negatively, right? So He's a shelter. Dia pelindung bagi kita. Of course, we always face storms in our life. Kita sentiasa menghadapi gelora badai dalam hidup kita, including myself. Saat-saat yang sukar dari semasa saya sekolah hingga ke saat hari ini, sentiasa menghadapi, bukan sentiasa, jadi masa ke semasa saya menghadapi saat-saat yang sukar, seolah-olah tiada tempat berlindung, seolah-olah tiada tempat berlindung, sebab di dalam Tuhanlah
perlindungan bagi kita, bagi saya. So He is the secret place, the safe place, this sanctuary, di mana memberikan kita berasa, bukan kita berasa peaceful, berasa senang di sebalik kekalutan, kekelaman yang berada di luar sana. Alright? So the trials tends to make us strong. Kesusahan boleh membuatkan kita kuat dengan bantuan daripada Tuhan. He will help us to get through it. It won't be easy. Dia tidak akan senang, tapi He will continue to be in front of us dan memacu kita ke hadapan by infusing His strength into us, dengan memberikan kita kekuatan daripada Dia masuk kepada diri kita. So you must trust the Lord that He is protecting us. Dia melindungi kita, right? The second thing that you need to remember, in desperate times, we always feel kita ni kekurangan. What shall I eat tomorrow? What shall I eat tonight? Poket semakin nipis, dompet semakin kurang isi, and inilah selalunya yang kita rasakan bila kita berada dalam situasi yang desperate, terdesak. So always remember, Dia adalah Tuhan. Tuhan adalah Tuhan, dan Dia adalah provider. Dia adalah pemberi. He gives us, right? Seperti yang dilihat daripada ayat 4 hingga yang ke-7, saya bacakan sekali lagi. Ada sebatang sungai yang alirannya akan mengembirakan kota Allah, tempat suci kemah yang maha tinggi. Allah berada di situ. Kota itu tidak akan goyah. Allah akan membantunya ketika fajar menyingsing. Bangsa-bangsa menganas, kerajaan-kerajaan bergoncang. Allah berfirman, lalu bumi pun lebur. Tuhan yang maha kuasa menyertai kita. Right? He is with us, and He will continue to provide regardless all of the mess that's going on out there. Di sebalik segala kekacauan yang berada di luar sana yang menyebabkan kita kehilangan sumber pendapatan, percayalah, Dia tidak akan membiarkan kita merana kebuluran. He will provide. He will make us feel enough, and on top of that, He will give us His blessings, an overflow of blessings, right? We can see here dalam ayat yang baru kita bacakan tadi, antara ayat yang keempat, sebatang sungai. That's the characteristics of our God. Sungai, a river, never stop flowing, will continuously flow and overflow. Begitulah Tuhan terhadap kita dari segi berkat dan pemberiannya. He's like a river to our life. We will continue to get the water from Him, from the river that He gives us. And even in this time of hardship, He is there for us. His supply is always there for us. Okay? And the third one that you need to remember, He is God, the proven one. Dia adalah Tuhan dan terbukti Tuhan. Okay, dalam ayat 8 hingga yang ke-11. Marilah lihat perbuatan Tuhan telah membawa kemusnahan kepada bumi. Dia menghentikan perang di serata bumi. Terbukti sudah. Dia mematahkan busur dan lembing. It's proven. Dia membakar pedati dalam api menyala. Apa yang dia tidak boleh lakukan. Diamlah dan ketahuilah, Aku Allah. Aku akan dimuliakan dalam kalangan bangsa-bangsa. Aku akan dimuliakan di bumi ini. So it is proven that He is God. There is nothing that He cannot do. Tiada apa yang Dia tidak dapat lakukan. Right? He is the proven one. Dalam saat sukar sekalipun, sesukar bagaimana, sedesperate bagaimana, seterdesak bagaimana sekalipun, He is God, and He has proven that He will take you out of the mess. Even in my life myself, as I grow up until today, there are certain times that I feel I'm at the edge. Saya berada di penghujung satu curam. Bergerak seinci lagi saya akan jatuh. Contohnya mungkin dari kewangan. Contoh gaji minggu depan, tapi hari ini tinggal RM1 lebih dalam dompet. But His blessing come at the right time, the perfect time, the exact time when you're about to fall. Dia datang dan menangkap kamu dan membawakan kamu kembali stabil.
Yes, that's sifat hero yang ada pada Tuhan kita. He is proven hero, proven God. And I have been in this situation several times in my life. And dia datang, Tuhan datang, bantuan, berkat Tuhan datang tepat, indah pada masanya. Yes, a few times already in my life. Example, especially in terms of supply, in terms of finance. Yeah. Maybe God is trying to tell me that, look, don't worry, I won't let you fall down. When you're about to fall, I'll be there to pick you up, and you won't feel the pain because you won't fall. I won't let you fall. I will catch you and bring you up again. So begitulah Tuhan kepada kita. Di saat-saat yang sukar kita seperti tidak ada harapan lagi, there's no way, but boom, He's there to carry you up. Dan saya percaya pada saat ini, at this pandemic time, is a perfect situation where He will showcase His greatness in your situation, whatever hardship that you face. When you're at the edge, di penghujung curam, seinci lagi akan jatuh, God will come and rescue you. He is proven to do that. Nothing that He cannot do. Right? So remember these three things. Right? He is God. Dia adalah Tuhan, pelindung kita, our protector, yang pertama. Yang kedua, Dia adalah Tuhan, our provider. Dan yang ketiga, Dia adalah Tuhan yang telah terbukti kehebatan kekuasaannya, proven one. Okay, so these are the three things that you need to remember. So what should you do then when you know these 3 points? Apakah yang kalian perlu lakukan? I already know Tuhan adalah our protector, our provider, and He is the proven one. So what should I do? There are 2 things you should do. The first one is to reflect on His power. Ingatlah dan reflect kepada kehebatannya, kekuatannya, kuasanya, seperti dalam ayat 8 dan 9. Bagaimana Dia menghentikan perang, Dia mematahkan busur dan lembing, Dia membakar pedati dalam api. This is how great He is. Right? Reflect on the wondrous work of the Lord. Pernahkah Tuhan mengecewakan kalian? Has He ever failed you yet? For me, no. And I don't think He will ever fail me. Saya rasa, dan saya tahu Dia tidak akan pernah mengecewakan saya. He won't ever fail me. Dan terbukti dalam hidup saya, Dia semuanya berkuasa. Sungguh ajaib. Di luar logik akal kita, bagaimana Dia bekerja. Pada pandangan manusia, kita akan gagal jatuh. But miracle come and He come and pick us up. Right? Reflect on His power. Always reflect on the goodness of God. That's what we should do. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Think about His love, think about His goodness. So that in your mind, you will have a mindset, an image of God that He is good. Right? Maybe ada di luar sana yang punya mindset yang mungkin tidak betul mengenai Tuhan kita. Mungkin kita berfikir bahawa Tuhan adalah Tuhan yang pemarah, Tuhan yang akan menjatuhkan hukuman kepada orang yang layak menerimanya dan memberikan berkat kepada orang yang layak sahaja. Mungkin ada berfikiran bahawa Tuhan kita adalah seperti ini. Let's change that. Let's have the right mindset about our God, our loving God, yang menghantar anaknya yang tunggal, Yesus, turun ke dunia untuk mati. Siapa yang sanggup menghantar anak tunggalnya untuk dikorbankan? I myself as a father, I won't do that. Saya tidak akan melakukan demikian pada anak saya. But Tuhan lakukan sebegini. So reflect on this. Sentiasa ingat ini. Tell yourself, sentiasa pegang pada ini, bahawa Tuhan adalah baik dan berkuasa. Okay? Langkah yang pertama, reflect dan sentiasa meditasi yang Tuhan kita powerful, berkuasa. Right? And when you do this, seperti yang Paulus katakan, I can do all 3 things through Christ who strengthened me. I can do all things through Christ who strengthened me. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil.
when you know that, when you believe, and you claim that God is powerful, you know that in Him you can achieve a lot of things, and you can dig yourself out of the hole that you are in. Dalam Tuhan, kalian boleh mengangkat, dalam kuasanya boleh mengangkat diri kalian keluar daripada kesusahan yang mungkin kalian berada pada saat ini. Itu yang pertama, reflect on His power. Dan yang kedua, after you reflect, rest in His power. Rest doesn't mean duduk, goyang kaki dan baring. No. Rest in our mind, in our worries. Set our worries aside. It is common nature for humans to feel worried. Even myself, I have worries as well. When I have to work from home, especially when I'm switching between companies, before the PKP, I was with another college, and now I'm with another college. So there are uncertainties. Will this new college take me? Because there's no operation at the moment. Or will my salary be affected? Because I'm working from home. I don't show myself to office, but I still get paid full. Praise the Lord, yes. None of my worries came to true. Tidak ada antara apa yang saya risaukan ini menjadi kenyataan. Semuanya baik saja pada saat ini, right? So we should rest. We should know that we worry, but God is working on our side. Tuhan bekerja bagi pihak saya. Mungkin memang ada kemungkinan apa yang saya risaukan itu boleh terjadi, tapi Tuhan bekerja untuk mengelakkan kerisauan saya itu daripada menjadi reality. Rest in Him. Rest in Him. Your worries set aside. Beri kepada Tuhan. Be still and know that He is God. Seperti yang dinyatakan dalam ayat ini. Be still and know He is God. Dalam ayat ke-10, diamlah dan ketahuilah aku Allah. This is His message to us. Relax. Ketahuilah aku Allah. Kata Tuhan kepada kita, relax. If He can appear in front of us when we are worried, He will tell us to calm down. I got this. I got you. I got this. So what should we do is we rest. What happens when we don't rest? Apabila kita tidak be still. Opposite of still is kita kesana kesini. Kita melakukan perkara-perkara yang mungkin tidak betul. Especially when it comes to finances. Especially this is the most important thing that affects our life. So when you are lacking in terms of finances, it's very difficult to be still untuk mengelakkan kerisauan. Dan kita sering melakukan perkara yang mungkin tidak betul kepada Tuhan. Saya percaya anak Tuhan yang mendengar pada saat ini semuanya baik-baik, semuanya berserah kepada Tuhan, tidak ada melakukan perkara yang tidak betul pada saat kesusahan. Why people tend to do wrong things, to take the wrong action, mengambil tindakan yang salah? Because mereka membiarkan kerisauan itu mengambil alih di dalam jiwa, di dalam diri mereka. They don't rest, they did not rest. When you don't rest, fear, anxiety will take over and they will drive you to do something else. Maybe dalam kesibukan wang, pergi pinjam along, atau pergi mencari bomo. I'm not judging that. Pada orang-orang sebegini, mencari along terpaksa pergi ke bomo. They are pushed by their circumstances. They are pushed there by their worry because they do not know the power of God, and when they do not know, apabila mereka tidak tahu kuasa Tuhan, they cannot rest in His power. So it's up to us Christians to tell the world that there is Jesus, there is hope, and in Jesus we can rest. When we rest, we won't do silly things when we are in desperate situation, because we know our God is powerful and His power will help us to get through. Apabila kita be still, apabila kita rest, kita akan bersandarkan kepada kuasa Tuhan, dan kita tahu kuasa Tuhan itulah yang akan mengangkat kita, membawa kita keluar daripada zon-zon kesusahan ini. Right?
So this is one important thing that you should do. Rest. When you rest, it shows that you believe in God's power. Apabila kalian berehat dari segi kerisauan, dari segi mental, ini menunjukkan bahawa kalian benar-benar percaya kepada kuasa Tuhan. When you don't rest, when you continue to be worried, for me, that's kind of insulting the power of God. Yes, it might sound a bit harsh, but apabila kita sentiasa risau, itu seolah-olah kita tidak percaya kepada Tuhan. Seolah-olah kita ni memperlekehkan kekuatan dan kekuasaan Tuhan kita. Kita perlu risau. Why? Why should we be worried when we have a powerful God? And when we have a provider, why should you be worried? Are you saying that God will provide for us? Are you saying that God is not powerful, that's why you continue to worry? Right? So, rest, because God has got it. Tuhan dapat, Tuhan boleh. Dan terbukti, really for me, terbukti dalam sepanjang hidup saya, He will continue to pick me up in hardship. Right? Because He won't let us alone. Be alone in our situation. He is besides us, and He will get us through. Okay? So kita sampai kepada penghujung sharing saya pada hari ini. So in desperate times, the desperate measures that you should take is reflect on His power and rest in His power. Pada saat yang sukar ini, pada saat yang terdesak ini, apakah tindakan yang terdesak yang kalian perlu ambil? Reflect pada kuasanya dan berehat di dalam kuasanya. That's it. Alright? Pada akal fikiran manusia, itu saja. Reflect dan berehat. Jangan risau. How is that going to help me? Betul, itu soalan yang sah dari segi akal fikiran kebijaksanaan manusia. Tapi dari segi kebijaksanaan dan kekuasaan Tuhan kita, that's all we need to do. Reflect and rest in His power. Because as we all know, and as I've said many times before, the wonders of God is out of the ordinary dan di luar akal fikiran manusia. Kebiasaan manusia tidak biasa dalam Tuhan. Apa yang biasa dalam Tuhan tidak biasa bagi kita. Miracle kita mungkin merasa tidak biasa, kerana bagi manusia mustahil, tapi dalam Tuhan miracle is His work. Bagi Tuhan it's easy for Him to do. Alright, so continue to rest in Him. Right, so let me summarize. Dalam saat yang sukar dan terdesak, ingat dulu 3 perkara bahawa Tuhan kita adalah siapa? God is pelindung kita, our protector. Our God is our provider, sentiasa memberi sumber. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang terbukti, the proven one. Remember these 3 and do the following 2: reflect and rest. Reflect dan rehat dalam dia. Right, so that's it for today. So before I end, on behalf of the church leadership, I would like to thank everyone, the congregation who take time to be with us today, to join us today. I know it's a Sunday, maybe for those who are working it's a rest day, but you still choose to tune in. Thank you very much. We are so grateful that you be with us today, visually online on this YouTube platform. And I would like to highlight specifically and especially to our students who have gone back, those from Unimas and UTM, other colleges who have gone back to your respective places, ke kampung halaman masing-masing. Selamat kembali. Syukur kalian telah sampai dengan selamat ke tempat masing-masing, dan syukur kalian telah sampai ke tempat kuarantin masing-masing. So enjoy your stay there. It was maybe 7 or 14 days. Yeah. Hope you all continue to be safe. And I know we will meet again in the near future. So thank you for tuning in. Have a nice day. Have a nice week ahead. Have a nice holiday season, because we have some public holidays coming on. Thank God. Can relax. And God bless. Hope to see you all soon. Goodbye. Hallelujah, and praise the Lord for such a great blessing sermon from Elder Rudy himself. Hoping that it will give you the encouragement that you need going throughout the whole week and for the next days coming in. So do not forget to join us next week, and we will have
Holy Communion together. So be prepared, and we'll see you next week. Goodbye.